Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam smart untuk adik-adik semua. Kembali lagi di YouTube channel dari Smart Learning House. Pada YouTube ini kita akan membahas tentang materi-materi dari jenjang SD sampai ke jenjang perkuliahan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mata kuliah kriptografi dalam pokok bahasan Hillkeeper bersama dengan saya Hafif Komarwa. Oke, kita langsung saja menuju bahasan yang pertama. Jadi yang pertama, definisi dari kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni yang mempelajari teknik-teknik untuk mengamankan informasi dan komunikasi dengan mengubah pesan menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Di dalam kriptografi ini, kita mengenal yang namanya plain text dan juga ciphertext. Jadi plain text itu adalah pesan asli, kemudian ciphertext itu adalah pesan yang sudah disandi. Nah, proses untuk mengubah menjadi dari plain text menjadi ciphertext itu disebut sebagai proses enkripsi, dan sebaliknya proses mengubah ciphertext menjadi plain text itu kita sebut dengan dekripsi. Berdasarkan kuncinya, kriptografi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada kriptografi simetris, kemudian ada juga kriptografi asimetris. Kriptografi simetris itu seperti apa? Kriptografi simetris itu adalah kriptografi yang menggunakan kunci sama dalam proses enkripsi dan dekripsinya. Sedangkan kriptografi asimetris itu menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Selanjutnya, salah satu contoh dari kriptografi simetris itu adalah kriptografi Hillkeeper, yang mana kriptografi Hillkeeper ini atau algoritma Hillkeeper ini pertama kali diperkenalkan oleh Lester Hill pada tahun 1929. Kriptografi Hillkeeper ini memanfaatkan operasi matriks dengan matriks kunci berukuran N kali N. Kemudian untuk proses enkripsi ataupun dekripsi, sebuah plain text dibagi menjadi beberapa blok dengan setiap blok berukuran sama dengan ukuran kunci. Nah, ini untuk rumus dari proses enkripsi, dan di sini adalah rumus dari proses dekripsi pada algoritma Hillkeeper. Nah, di sini kita ada karakter A sampai Z, yang mana A itu disimbolkan dengan 0 dan seterusnya sampai Z sama dengan 25. Makanya di sini kita modulo dengan 26. Ini sebagai contoh, misalkan kita diberikan sebuah plain text matematika. Kemudian dengan algoritma yang tadi sudah dijelaskan bahwa plain text ini dibagi menjadi beberapa blok, yang mana pada contoh ini kunci yang digunakan itu adalah matriks berukuran 2 kali 2, sehingga untuk plain text-nya ini dibagi menjadi blok dengan setiap blok berisi 2 karakter. Jadi di sini MA, TE, dan seterusnya. Kemudian 12 dan 0 itu merupakan hasil representasi dari tabel yang tadi sudah ditampilkan. Misalkan di sini juga diberikan sebuah matrik kunci K yang berisikan 3, 2, 5, 7. Selanjutnya, untuk proses enkripsi sesuai dengan rumus yang tadi, maka rumusnya adalah CI sama dengan matriks kunci dikalikan PI, yang mana PI ini adalah plain text setiap blok, kemudian dimodulkan dengan 26. Sebagai contoh, misalkan di sini C1. C1 itu berarti ciphertext pada blok pertama, maka matriks kunci 3257 dikalikan dengan plain text-nya, yang dalam hal ini adalah blok pertama itu adalah MA, yang hasilnya itu hasil konversinya adalah 12 dan 0. Sehingga kita dapatkan 3 dikali 12, 2 dikali 0, 3 kali 12 ditambah 2 kali 0 hasilnya 36, kemudian 5 dikali 12 60, ditambah 7 kali 0, 0. Jadi hasilnya adalah 60.
Kemudian hasilnya ini kita modulo dengan 26. Sehingga 36 modulo 26 bernilai 10, 60 modulo 26 bernilai 8. Selanjutnya seperti itu untuk hypertext pada blok kedua, blok ketiga, blok keempat, dan blok kelima dengan cara yang sama. Akhirnya, berdasarkan ini kita dapatkan 10 itu huruf apa? 10 itu ternyata di sini adalah huruf K. Kemudian 8 itu I, 13 itu N, dan seterusnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hypertext dari matematika itu adalah KIN, TKI, VVEY. Itu adalah hasil enkripsi melalui metode Hilciper ini. Kemudian bagaimana kita untuk mendekripsikan dari hypertext menjadi plain text? Maka kita harus menggunakan matriks inverse dari matriks kunci. Misalkan di sini kita mempunyai tadi matriks kuncinya adalah 3257. Sehingga untuk memperoleh inverse kunci dari matriks tersebut kita harus mencari determinannya terlebih dahulu. Yang mana rumus dari determinan matriks 2 kali 2 adalah A dikalikan D dikurangi B dikalikan C. Sehingga di sini kita peroleh 3 dikali 7 dikurangi 2 kali 5. 3 kali 7, 21. 2 kali 5, 10. Sehingga 21 dikurangi 10, hasilnya adalah 11. Selanjutnya kita dapatkan, ini adalah rumus dari inverse matriks. Jadi 1 per determinan dari matriks K. Kemudian kita modulo dengan 26, dikalikan dengan adjoin dari matriks K. Yang mana adjoin ini antara D sama A ini ditukar, kemudian B dan C diberi tanda negatif. Berdasarkan perhitungan dapat kita peroleh bahwa determinannya tadi kan 11, jadi 1 per 11 modulo 26, kemudian ini adalah matriks adjoinnya. Nah, sekarang ini tidak bisa langsung dikalikan dengan adjoinnya. Kita harus mencari modular inverse-nya terlebih dahulu. Artinya, kita fokus ke angka 11-nya di sini. Jadi, 11 dikalikan dengan berapa? Sehingga 11 modulo 26 itu sama dengan 1. Misalkan di sini, 11 dikali 1 modulo 26 sama dengan 11 modulo 26. Hasilnya di sini 11. Kemudian di sini misalkan kita kalikan dengan angka 2. Berarti di sini kita dapat 22 modulo 26. Ternyata kita masih mendapatkan angka 22. Selanjutnya di sini 33 dengan perkalian 11 kali 3 kita dapatkan nilai 7. Kita lakukan seterusnya sampai hasilnya itu adalah 1 seperti ini. Jadi 11 dikalikan dengan 19, kemudian dimodulukan dengan 26. Seperti itu. Mohon maaf ini 209 ya. Jadi ini 209. 209 modulo 26. Hasilnya adalah 1. Nah, artinya kita dapatkan bahwa 1 per 11 modulo 26 itu adalah 19. Maka di sini K inverse sama dengan 19 dikalikan dengan matriks adjoinnya, kemudian kita modulo dengan 26. Sehingga kita dapatkan K inverse-nya adalah 3, 14, 9, dan 5. Nah, matriks inilah yang akan kita gunakan untuk mendekripsikan hypertext yang sudah dienkripsi tadi. Oke. Ini misalkan tadi kita diketahui bahwa hypertext-nya adalah seperti ini. Sama seperti yang tadi, hypertext-nya kita bagi menjadi beberapa blok, yang mana setiap bloknya itu berisikan 2 karakter. Ini untuk plain text pada blok pertama. Jadi matriks inverse-nya tadi, kunci inverse dari kuncinya itu, kemudian dikalikan dengan hypertext-nya pada blok pertama, kemudian di modulo 26. Sehingga di sini didapatkan 12 dan 0.
Kemudian dengan cara yang sama dilakukan pada P2, P3, P4, dan P5. Kemudian dari sini setelah kita dapatkan hasil dari masing-masing blok, maka kita konversi lagi ke tabel yang tadi sehingga kita dapatkan 12 itu M, 0 itu A, dan seterusnya. Sehingga ini kita peroleh plain text matematika. Kemudian, misalkan di dalam sebuah pesan tersebut ada tanda, misalkan ada simbol atau kata tanya atau simbol kata tanya ataupun simbol titik dan seterusnya. Maka proses dekripsi atau enkripsi pada Hilciper dengan modulo 26 ini tidak bisa diterapkan. Oleh karenanya, kita harus mengubah Hilciper ini ke dalam mode ASCII. Apa itu ASCII? ASCII itu adalah standar internasional untuk mewakili karakter angka, huruf, dan simbol dalam komputer. Dalam ASCII terdapat 0 sampai 255 karakter yang ada di dalamnya. Namun dari interval 0 sampai 255 itu hanya interval 32 sampai dengan surat 126 saja yang dapat tercetak. Akibatnya, rumus untuk menentukan ciphertext pada Hilciper dalam mode ASCII ini yaitu CI sama dengan K, matrik K, kemudian di sini plain text-nya pada setiap blok dikurangi dengan 32, kemudian di modulo 95, karena dari 32 sampai 126 itu terdapat 95 karakter, kemudian kita tambah 32. Untuk apa? Agar kita menggunakan rumus ini. Untuk apa kita menggunakan rumus ini? Agar hasilnya itu nanti selalu berada pada interval 32 sampai dengan 126. Kemudian ini juga sama proses proses untuk mendekripsinya, untuk mendapatkan plain text-nya kita menggunakan inverse dari matrik kunci. Kemudian setiap ciphertext pada blok kita kurangi dengan 32, kita modulo 95, kemudian kita tambah 32. Sebagai contoh di sini misalkan kita mempunyai matrik kunci 32 dan 57. Kemudian di sini juga kita disediakan sebuah plain text, di sini adalah graf. Maka graf ini karena matrik kuncinya berupa matrik berukuran 2x2, maka untuk plain text ini dibagi menjadi beberapa blok dengan setiap bloknya berisi dengan 2 karakter. Jadi di sini G dan R, A dan F. Selanjutnya, masing-masing dari karakter ini kita ubah ke mode ASCII. G bernilai 71, R bernilai 114, A bernilai 97, F bernilai 102. Kemudian ini adalah proses enkripsinya. Jadi di sini C1, jadi di sini plain text-nya dikurangi dengan 32 terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan matrik kunci, hasilnya nanti di modulo 95, kemudian nanti setelah di modulo 95 ditambah dengan 32, sehingga didapatkan hasilnya adalah 123 dan 41. Setelah itu kita konversi angka ini dalam mode ASCII sehingga 123 kita dapatkan kurung kurawal, 41 kita dapatkan ini kurung tutup. Kemudian untuk C2 juga sama, kita lakukan dengan proses yang sama, kita peroleh di sini sebuah ciphertext RW. Artinya graf plain text graph tadi kita enkripsi menjadi kurung kurawal, kurung tutup, R, dan W. Hasilnya, hasil dari ciphertext. Kemudian di sini, mohon maaf, ini proses dekripsi pada mode ASCII. Misalkan di sini kita punya K-inverse. K-inverse itu berarti sama seperti yang tadi, satu per determinannya. Dalam hal ini, determinannya kunci adalah 11. Namun di sini modulonya kita ganti 95. Kemudian kita juga cari modular inverse
dari 1/11 modulo 95, kemudian kita kalikan dengan matriks adjoin, kemudian kita modulukan dengan 95, sehingga kita peroleh sebuah matriks kunci atau inverse dari matriks kunci, yaitu 87, 43, 60, dan 78. Nah, untuk menjadikan dalam proses dekripsi ini menjadikan ciphertext menjadi plain text, caranya adalah sebagai berikut. Jadi, matriks kunci, inverse dari matriks kunci kita kalikan dengan ciphertext dikurangi 32 dari masing-masing blok, kemudian kita modulo dengan 95, kemudian kita tambah dengan 32. Misal di sini pada blok yang pertama, di sini pada blok pertama ciphertextnya adalah 123 dan 41. Ini kita kurangi dengan 32 terlebih dahulu sehingga kita dapatkan 91 dan 9. Kemudian ini kita kalikan matriks ini, matriks kunci inverse dengan ciphertext dikurangi 32, kemudian dimodulo 95 dan ditambah dengan 32, sehingga di sini didapatkan 71 dan 114. Kemudian P2 juga sama, kita lakukan operasi yang sama sehingga di sini didapatkan 97 dan 102. Dari hasil plain text ini masing-masing blok kemudian kita konversi ke dalam ASCII, kemudian didapatlah plain text GRAF, di mana 71 ini adalah G kapital, 114 ini adalah R, 97 ini adalah A, 102 itu adalah F. Itu adalah proses enkripsi dan dekripsi Hilcipher dalam mode ASCII. Mungkin itu saja pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar.